Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat walafiat, diberi kelimpahan kesehatan dan rezeki. Amin. Hari ini kita akan membahas lagi resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Hari ini hari terakhir ya, tanggal 31 Desember 2024. Jam 8:09 pagi ya, 19 pagi. Kita akan membahas BNII, Biton, BTPS, CAMP, dan CAS ya. Sebelum kita lanjut, bahwa pembahasan ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli ataupun juga jual ya. Baik, yang pertama kita akan cek dulu secara bertahap ya, dari BNII, Biton, BTPS, CAMP, dan CAS ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya, bagi Anda yang ingin mencek saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 3 ini, bisa diklik di situ untuk mendapatkan insight tentang saham-saham dan perkembangannya di triwulan 3 ini. Pertama yang ini BNII atau Maybank Indonesia Tbk ya. Secara umum ya, hanya ada satu data yang belum memenuhi kriteria ya, yaitu pada bagian free cash flow-nya ya. Untuk saham bank ya, ada yang mengecualikan free cash flow ya, karena ini hubungannya dengan meminjamkan dana, sehingga arus kasnya itu bisa saja minus ya. Tapi saya pribadi bahwa berpendapat ya, ini pendapat ya, opini ya, sebaiknya free cash flow itu tetap harus plus ya, tidak minus. Oke, yang pertama kita akan cek dari segi book value atau modal, ini meningkat ya. Triwulan 2 turun, triwulan 3 naik melebihi triwulan 1, berarti ada peningkatan. Sama ya, untuk keuntungan bersih juga turun kemudian naik melebihi triwulan 1. Jadi di triwulan 3 ini meningkat ya. Tapi untuk harga ini ada penurunan. Coba kita cek harga terbaru ya. Harga terbarunya 208 ya, berarti ada penurunan ya. Untuk valuasi meningkat, untuk harga turun ya. Untuk pembayaran bunga dan lain-lain ini meningkat ya. Hutangnya meningkat. Tapi untuk dana pihak ketiga ini naik kemudian turun, tapi tetap di atas dari triwulan 1. Untuk kepemilikan ini tetap ya, retailnya tetap, non warkatnya tetap jadi 11%. Kemudian sahamnya ada di bursa pun hanya anggap saja 20% ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke rasio. Untuk triwulan 1 untungnya, triwulan 1, 2, dan 3 ini untungnya 3% semua, cuma 3,0, 3,1, dan 3,5. Ada peningkatan tetapi hanya di 0,0 ya. Jadi dia termasuk dalam kategori slow grower. Dia bertumbuh tapi tumbuhnya sangat lamban ya. Kemudian untuk untuk harga dibandingkan nilai bukunya sekarang, harga sekarang masih 47% di bawah nilai perusahaannya ya. Jadi investor menghargainya di bawah ya, di bawah dari nilai perusahaannya. Namun untuk maksimal beli kita sudah terlewati ya, maksimal di 138, sekarang sudah 208. Jadi kalau kita beli sekarang ini kita harus menambah 50%, separuh menambahnya ya. Kemudian untuk maksimal target kita ini di PVP 2,5 ada 375%. Jadi kalau beli sekarang
kita harus menambah 50% dari modal seharusnya, tapi ada juga potensi untuk multi bagger ya. Kemudian perusahaan juga sudah membagikan dividen, DPR-nya besar 50%, jadi separuh keuntungan ini dibagikan ya. Namun kalau kita bandingkan dengan upah menunggunya selama setahun itu hanya 3% ya, 2,99 itu 3%, berarti termasuk kategori rendah. Memang sesuai untuk inflasi ya sekitar 3%, mungkin memenuhi kriteria, tetapi untuk minimal kita di 5 ini tidak mencukupi ya, belum mencapai. Jadi dividennya ini belum mendukung ya, sudah mendukung tapi belum memenuhi ya. Selanjutnya di sini untuk ketahanan ada satu tadi, free cash flow-nya yang minus bahkan termasuk besar ya, 29%. Aset lancar tidak dihitung, hutang tadi ini oke saja ya. Jadi ketahanan perusahaan sampai saat ini ya, satu kendalanya masih di free cash flow. Ini kita sampai pada opini saya terhadap perusahaan ini adalah berarti yang pertama ya, untuk triwulan ini kita belum bisa melakukan aksi ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menunggu lagi di triwulan 4 nanti. Mudah-mudahan EPS-nya meningkat sampai di atas 10% keuntungan ya. Kemudian karena ini slow grower, berarti tentu saja kita mengharap valuasinya turun ke murah. Dan terakhir ya, juga free cash flow-nya kita harapkan meningkat. Jadi ini langkah kita di triwulan 4 nanti. Kita tunggu apakah ada perbaikan kinerja ya. Yang kedua, Beton Jaya menunggal, Biton ya. Ini juga satu, kalau menurut saya pribadi ya, ada satu permasalahan di non warkat atau retailnya ya. Retailnya hanya 5,5%, ini termasuk kecil. Kenapa? Karena minimal 7,5. Mungkin nanti bisa saja kalau dia liquid mungkin tidak masalah, tapi kalau tidak liquid nanti bermasalah, bisa saja nanti suspend dan lain-lain ya. Baik, kita bahas dulu. Yang pertama ini book value-nya, modalnya ada penurunan. Kemudian keuntungan bersih juga menurun hampir 60% ya penurunan keuntungannya ya. Untuk harga ini malah meningkat ya, aset lancar menurun. Jadi untuk valuasi ini menurun, ketahanan perusahaan juga menurun ya. Jadi simpulan seperti itu, ada penurunan kinerja ya. Selanjutnya kita lihat dulu dari triwulan 2 itu keuntungannya 17%, triwulan 3 ini malah hanya 7%. Dia turun dari stalwart menjadi slow grower ya. Dari perusahaan yang tumbuh normal, sekarang dia menjadi lamban ya, untungnya sedikit. Kemudian dari segi harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan ya, ini harga sekarang sudah di atas ya, 18% di atas dari nilai perusahaannya ya. Kalau kita kejarkan ke PBV 2,5 masih ada kemungkinan ya. Ini kan 1,1, berarti kalau di PBV 2,5 target kita berarti masih ada ya, sekitar 100%, 111, berarti ini termasuk termasuk bagger ya. Kemudian juga untuk valuasi maksimal beli ini sudah dilewati ya. Jadi sekarang kalau kita beli sekarang ini sudah 50% ya. Jadi kalau kita beli sekarang kita harus nambah modalnya 50%. Tapi ada kemungkinan untuk bagger potensinya ya, potensinya. Perusahaan juga membagikan dividen sudah besar ya. 41%, tetapi
untuk akumulasi dividen yieldnya hanya 2,7% ya. Berarti di sini permasalahannya bukan di dividen tapi di valuasi permasalahannya berarti ya. Free cash flow tidak masalah, hutang dan lain-lain ya. Oke, hanya tadi di kepengendalian permasalahannya ya. Free floatnya hanya 5,5% saja. Ini termasuk kurang ya. Bisa saja ini dikarenakan pengendalinya misalnya percaya dengan perusahaannya ya. Artinya mereka tidak menyerahkan ke pasar, mungkin ke pasar ini hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja misalnya ya. Baik, sekarang kita ambil opini akhir kita ya. Untuk perusahaan data yang seperti ini, kalau menurut saya ya di triwulan ini kita belum bisa mengambil tindakan. Berarti kita harus menunggu apa? Bahwa IPS-nya meningkat, nanti keuntungannya di atas 10%. Kemudian tadi valuasinya yang mahal. Kalau ini slow grower berarti kita menuju ke murah ya. Berarti harganya turun ya. Dan terakhir retailnya meningkat, memenuhi kriteria dari BAI itu minimal 7,5 ya. Jadi 3 yang kita tunggu ya. Yang pertama tadi IPS, yang kedua harga, yang ketiga free floatnya ya. Itu yang kita tunggu perbaikannya. Baik, selanjutnya kita melihat yang ketiga, BTPS Bank BTPN Syariah ya. Di sini mungkin ya, ini kalau menurut kriteria saya ya, bahwa untuk bank ini saya lebih berharap ya, untuk bank itu keuntungannya bukan keuntungan, dana pihak ketiganya ini ya. Dana pihak ketiganya ini ya kalau bisa di atas 200 ya, 300 ke atas ya. Karena itu bukan dalam artian memang tertera hutang ya, tetapi sebenarnya itu adalah deposito dari ataupun juga tabungan dari pihak ketiga ya. Maka itu jauh lebih baik apabila banyak penabung ya. Mungkin DPK di sini adalah lebih kepada penabung ya. Jadi di sini hanya 137%. Kalau menurut saya masih kurang ya. Saya pengennya lebih dari 300%. Artinya dana penabung itu banyak. Jadi dana murahnya banyak ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan dari segi modal. Modalnya ada peningkatan, tetapi keuntungan bersihnya menurun ya. Di 3 triwulan menurun ya, tetapi modalnya meningkat. Dari segi harga juga terjadi penurunan. Kita cek lagi harga terbaru ya. Harganya memang 3925 ya. Untuk lain-lainnya tadi dana pihak ketiga ini malah menurun ya. Dana pihak ketiganya malah menurun juga. Sudah sedikit menurun ya. Baik, itu yang dari segi data awal. Sekarang dari segi keuntungan bersih, triwulan 1 10, triwulan 2 10, triwulan 3 9. Jadi dia turun dari perusahaan yang untungnya normal, sekarang perusahaannya untungnya kecil ya. Jadi bertumbuhnya perusahaannya ini kecil ya. Termasuk slow grower, pertumbuhannya lamban. Kemudian harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan, harga sekarang ini di bawah ya, 20% di bawah. Jadi ini valuasinya di bawah ya. Ini biasanya PBP ini, kalau ini opini saya pribadi ya, PBP ini lebih ke target ya. PBP nya ini kalau kita targetkan ke PBP 2,5 saja, ini sudah ada 215%. Jadi potensi target kita bisa sampai ke 215% profitnya ya. Kemudian untuk maksimal beli, harga sekarang masih di bawah ya. Harga sekarang di 900-an, maksimalnya di 9 ribuan ya. 1100-an ya.
Jadi ada diskon 16%. Jadi pertama perusahaannya ini bertumbuh lamban. Perusahaannya ini termasuk yang ya peningkatannya lamban, kemudian ada potensi untuk multi bagger. Kalau beli sekarang kita dapat diskon 16%. Perusahaan membagikan dividen ini besar ya, 50%, dan yieldnya itu sekitar 5,9, artinya 6% ya, termasuk besar. Untuk ukuran bank ini termasuk besar kan. Jadi untuk ukuran bank ini termasuk besar ya. Setahu saya hanya Bank BRI yang yang membagikan dividen sekitar 6%-an ya. Hanya Bank BRI ya, setahu saya. Yang lainnya kan Bank Mandiri juga, yang lain mungkin di bawah ya. Baik, untuk pembagian dividen mereka setahu saya ini membagikannya hanya sekali setahun. Jadi masih ada potensi untuk mendapatkan Rp55 di mungkin bulan Juni nanti ya. Selanjutnya untuk free cash flow aman, aset lancar, kita tidak hitung ya, hutangnya tidak ada. Dana pihak ketiga ini saya lebih cenderung dana pihak ketiganya lebih banyak ya. Jadi saya kasih tanda begini saja. Kemudian semua saham ada di bursa karena ini anak usaha ya. Semua sahamnya memang ada di bursa karena dia adalah anak usaha dari Bank BTPN ya. Salah. Jadi sekali lagi kenapa sahamnya ini semuanya ada di bursa? Karena dia adalah, kalau menurut saya pribadi ya, ini adalah anak usaha, jadi wajar semuanya ada di bursa ya. Oke, selanjutnya kita opini terakhir kita tentang perusahaan ini ya. Kalau berdasarkan data ini menurut saya pribadi ya, dengan keuntungan yang di bawah 10%, kita tentu saja menunggu dulu ya. Kita tidak bisa mengambil langkah di triwulan ini ya. Kita menunggu, berarti menunggu ini ya supaya lebih dari 10%. Kemudian valuasinya, karena dia slow grower, saya lebih cenderung ke harganya turun lagi ya. Kenapa? Karena dia slow grower, saya berharap kita masuk di valuasi murah ya. Jadi itu saja, berarti dua saja nanti yang kita tunggu untuk hal ini. Jadi kita tunggu lagi di triwulan 4 ya. Sini tadi juga ya, tambah ya berarti ya, DPK, dana pihak ketiganya membaik ya. Oke, itu dulu untuk Bank BTPS. Dan ini terakhir ya, bukan, ada CAM dan CAS nanti ya. Campena Ice Cream, ice current ratio. Oke, ice cream, Campena Ice Cream Industry ya, CAM ya. Dan semua data sama juga ya. Di sini ada satu yang menjadi concern kita, yaitu free cash flow-nya minus ya. Ini menurut opini saya pribadi ya. Lanjut, dari segi modal meningkat tapi keuntungan menurun, berarti di sini valuasinya mix ya. Valuasinya campuran, ada modal naik tapi keuntungan menurun. Untuk harga 256 ya, aset lancarnya meningkat drastis ya. Hutang tidak ada, hutang kepada pihak ketiga ini berkurang. Masyarakat ini hanya sedikit sekali ya, saya anggap 10% ya. Berarti kalau di sini pengendali betul-betul mengendalikan ya. Baik, jadi simpulannya valuasi mix
kemudian ketahanan perusahaan meningkat ya, kecuali di free cash flow-nya yang minus. Baik, berikutnya di triwulan 1 ini untungnya 11%, triwulan 2 8. Ada penurunan keuntungan ya, ada penurunan keuntungan, dan sekarang semula dari stalwart sekarang menjadi slow grower. Untuk harga ini sudah di atas juga ya, karena ini consumer, jadi dihargainya mungkin lebih tinggi, 69% lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya. Jadi untuk harga ini dibandingkan nilai bukunya ini 1,6 ya, PBB-nya 1,6, artinya 69% lebih tinggi. Jadi dia sudah di valuasi wajar. Kemudian untuk maksimal target kita berarti ini 48% saja lagi ya. Berarti potensi untuk beggar belum terpenuhi ya, mungkin tidak sampai beggar lagi potensinya ya. Untuk valuasi juga ini valuasinya sudah mahal, 1 kali lebih besar ya, 1 kali lebih besar. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita beli sekarang kita harus menambah modal 2 kali lipat ya. Misalnya harga 100, berarti kita membelinya 200, dan potensi untuk beggar tidak sampai ya. Namun perusahaan membagikan semua dividen ya, semua keuntungan dibagikan menjadi dividen. Namun sebesar itu pun dividen yieldnya hanya 4,5% ya, jadi masih di bawah 5%. Untuk itu untuk valuasi ya. Jadi valuasinya mahal dan dividennya belum mendukung. Untuk ketahanan perusahaan, satu hal yang belum mendukung tadi yaitu free cash flow-nya. Yang lainnya aman ya. Jadi simpulan opini saya terhadap perusahaan ini ya, bahwa perusahaannya untuk aksi di triwulan ini kita mungkin belum bisa melakukan aksi ya. Aksi kita adalah menunggu di triwulan 4, nanti kita akan melihat ini apakah mereka bisa meningkatkan performa lagi, naik ke stalwarts. Yang kedua, tentu saja di sini karena valuasi mahal berarti harga mudah-mudahan nanti mengiringi menjadi turun. Dividen tidak masalah, berarti terakhir free cash flow. 3 ini yang perlu kita cek lagi di triwulan berikutnya ya, untuk bisa kita lanjutkan lagi pemantauan kita. Terakhir, CAS Cardiac Aero Service. Tunggu bentar ya. Di sini bahwa saya hanya memberikan tanda ya. Kenapa? Hutang kepada pihak ketiganya ini hampir 100%. Kalau di sini sebenarnya kan yang masuknya itu kan di 100 lebih, tapi di sini kan 90-an itu sudah masuk ke area awas ya, area awas gitu. Sebenarnya kalau merahnya kan di atas 10, di atas 100, tapi di 98 ini kan sudah di area kuning, awas begitu ya. Tapi bagi Anda yang menganggap misalnya bahwa ini perusahaan teknologi, meskipun dia logistik ya, tapi logistik dalam artian teknologi menggunakan pesawat, tentu saja misalnya Anda memberi kelonggaran tentang hutang kepada pihak ketiga, itu bisa saja menurut Anda ya. Misal kalau menurut saya di sini ada satu permasalahannya di sini tadi ya,
Selanjutnya kita akan cek lagi dari segi modal perusahaan ada peningkatan, keuntungannya juga meningkat ya. Namun harga ini menurun. Ini ada istilahnya hal yang bagus kalau menurut investor ya. Coba kita cek lagi harga terakhir ya. Harga terbaru 1.900. Jadi begini, valuasinya meningkat, harganya malah turun ya. Aset lancar meningkat ya, hutang menurun. Berarti simpulannya untuk awal ya, untuk perusahaan ini dia mengalami istilahnya itu perbaikan ya. Harganya, bukan harganya, tapi fundamental perusahaan meningkat ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat rasio-rasio. Yang pertama, keuntungannya di triwulan 2 ini 34%, triwulan 3 33%. Ini perusahaannya untung besar ya, sangat besar untungnya. Jadi sehingga dia fast grower ya. Perusahaan ini fast grower. Harga sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ini sudah 3,5 kali lebih tinggi ya. Untuk perusahaan yang growth ini tentu saja perhitungan kita berbeda, tidak lagi kita mengejar PBP 2,5 ya. Tapi nanti kita lihat yang berikutnya. Kemudian untuk valuasinya ini ya juga mahal ya. 23% di atas dari nilai 23% di atas nilai kayak lagi 23% di atas maksimal belinya ya. Jadi di sini valuasinya juga mahal ya. Nanti kita cek lagi lebih jauh. Sayangnya bukan sayang ya, mungkin mereka beranggapan bahwa karena ini perusahaan growth nanti capital gainnya bisa dikejar misal ya. Sayangnya perusahaan belum membagikan atau tidak membagikan dividen. Free cash flow-nya sangat besar, 82% ya. Aset lancar, hutang dan lain-lainnya tidak ada masalah ya. Oke. Di sini tercatat bahwa asing sekitar 40% ya. Dari 100% itu asing 40%. Jadi di sini asingnya cukup besar ya. Berarti pergerakan asing juga perlu diperhatikan di perusahaan ini ya. Jadi secara umum soalnya begini ya, karena untuk CAS atau Cardiac Aero Service ini karena perusahaannya tadi bahwa dia fast grower ya, mungkin dan di sini juga dikejar bukan dividen, maka pola pikirnya lebih ke kita istilahnya pola pikirnya lebih ke capital gain mungkin di sini ya. Ini misal ada dua cara untuk mengikuti atau masuk di perusahaan fast grower ini ya. Yang pertama kita cek dari segi IPS yang meningkat. Nah dari sini ya, IPS nya meningkat tadi ya. Dari segi IPS nya meningkat, berarti sebenarnya di triwulan ini tadi kita bisa masuk ya. Itu langkah pertama. Atau langkah kedua, kita bisa juga masuk di valuasinya saat turun. Kalau valuasinya sekarang ini mahal, berarti kita untuk aturannya agak panjang, kita belum bisa masuk kecuali nanti valuasi yang wajar nih. Misalnya untuk valuasi wajar berarti sekitar 1530 misal, maka valuasinya menjadi wajar ya, maka bisa masuk di situ. Jadi kita mungkin menunggu harganya turun ke di sekitar 1500-an. Itu yang pertama. Itu langkah yang istilahnya lebih safe ya. Kalau langkah yang pertama tadi kita menunggu harga IPS-nya meningkat, ini sedang meningkat. Tapi yang bagus itu menunggu IPS-nya turun lalu meningkat, mungkin masuknya seperti itu maksudnya ya. Terakhir tadi kalau menurut saya pribadi permasalahannya di sini ya, dana pihak
ketiganya, hutang kepada vendornya ya, yang hampir 100. Tapi bagi Anda yang istilahnya mau agak berspekulasi masuk ya, mungkin yang lebih aman menunggu valuasinya turun dulu ke sekitar 1500-an, mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut data yang saya miliki, mungkin pada saat tadi bisa saja ya misalnya dikejar, tapi yang lebih amannya menunggu valuasinya wajar ya. Jadi mungkin di triwulan berikutnya nih ya bisa kita tunggu, atau mungkin tidak di triwulan berikutnya, di belum keluar triwulan, hasil triwulan 4 misal, tapi harganya turun ke 1500 misal, maka saatnya kita bisa masuk ya. Jadi menunggu harga membaik ini maksudnya harganya turun ya ke 1500-an. Kalau nanti di triwulan 4 mungkin berubah lagi, kita cek lagi data terakhirnya ya. Baik, itu bagi Anda yang istilahnya mau mengejar capital gain, tidak memikirkan dividen. Tetapi bagi kita investor yang mengejar capital gain dan juga dividen, tentu saja meskipun ini fast grower ya, tapi dividennya belum memenuhi kriteria. Oke, demikian pembahasan kita untuk CAS ya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah BNII, Biton, BTPS, CAM dan CAS. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.